Puji Tuhan, saudara yang kekasih, selamat pagi. Kembali lagi kita akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji, kita akan memuliakan Dia. Biar kita boleh merasakan bahwa Tuhan senantiasa baik, masih memelihara saya dan saudara. Mari kita akan masuk dalam ibadah dan mari kita akan memujikan pujian. Inilah yang kurenungkan, amin.
besar Tuhan. Engkau ajaib pada pagi ini Tuhan. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang dahsyat Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Allah yang luar biasa. Kami mau memuliakan Engkau. Kami mau mengagungkan Engkau. Kami mau bersorak-sorai. Karena Engkau adalah Allah yang layak untuk diagungkan dan ditinggikan. Kami akan memulaikan ibadah pada pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Mari kita mau bersorak-sorai. Karena apa? Kita boleh mengalami kemenangan. Tuhan yang menopang hidup kita. Puji Tuhan. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Amin. Haleluya. Ya, puji Tuhan, kita akan sama-sama nyanyikan pujian. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, hanya dekat Allah kita mendapatkan ketenangan. Amin.
juga penolongku, yaitu aku dan gunung batu. Katakan aku percaya kepada Dia. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, Tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. bahwa Tuhan. Bahwa Tuhan juga Amin, haleluya. gunung batu. Oh, puji Tuhan, Dia gunung batu yang Bahwa kuat. Tuhan juga kota bentengku. Bahwa Tuhan juga penolongku, yaitu aku dan gunung batu. Sama-sama angkat tangan, katakan aku percaya. Aku percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan Aku percaya. Oh, haleluya. percaya akan Dia, Dia perisaiku. Aku percaya akan Dia, tanduk selamatku. Aku percaya akan Dia, tempat perlindungan, tempat perlindungan yang tinggi. Tempat perlindungan. Tempat perlindungan yang Tempat perlindungan yang tinggi, amin. tempat perlindungan yang tinggi. Puji Tuhan, saudara yang kekasih. Kita akan sama-sama untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan untuk saya dan saudara. Sekalipun mungkin banyak masalah dan banyak persoalan, tetapi firman Allah itu akan menjadi jawaban untuk saya dan saudara. Kita akan sama-sama pujikan. Sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan waktu siang, tiang api di malam hari. Katakan pimpin langkahku. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, sungguh kurasa kekuatan-Mu ya Tuhan, dalam firman-Mu Kau nyatakan diri-Mu sebagai tiang awan waktu siang, tiang api di malam hari. Pimpin langkahku. Pimpin langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib. Pimpin langkahku,
sungguh ajaib firman-Mu. Sungguh ajaib. Haleluya. Firman-Mu hidup, firman-Mu pelita, firman-Mu kekuatan. Haleluya, haleluya. Firman-Mu merupakan jawaban, firman-Mu kekuatan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Saudara yang kekasih, mari kita pujikan refnya sekali lagi. Katakan, nikmati bahwa firman Allah yang akan menuntun perjalanan hidup saya dan saudara. Biar kita mau katakan, pimpin langkahku Tuhan, pimpin jalanku, supaya aku tidak tersesat, supaya aku tidak binasa. Amin, haleluya. Oh amin, haleluya. Merupakan doa saya dan saudara. Amin. Katakan, pimpin langkahku, langkahku, pimpin jalanku, berikan jawaban dalam persoalan. Firman-Mu sungguh ajaib, firman-Mu ajaib. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji Engkau, kami sudah mengagungkan Engkau. Tiba saatnya kami akan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah, berbicaralah Tuhan, bentuklah hidup kami. Karena firman-Mu yang kami perlukan saat-saat ini. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu. Kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat bertemu di dalam kasih dari Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, pagi ini kita akan bersama-sama mendengarkan renungan yang saya akan bawakan pagi ini mengenai kemurnian hati nurani. Mari kita baca bersama-sama di dalam Ibrani pasal 10 ayat yang ke-22. Demikian bunyinya. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Puji Tuhan. Saudara, kita telah membaca ayat ini mengenai bagaimana sebuah ajakan pada saat ini untuk kita sama-sama menghadap Allah atau Tuhan. Itu dengan hati yang tulus dan dengan iman yang teguh dan kemurnian hati nurani. Kalau kita tidak mempunyai kemurnian hati nurani, maka kita mudah terbawa dan menjadi jahat. Bahkan dalam Ibrani dikatakan kehidupan kita menjadi sia-sia. Hati nurani itu ada di dalam roh kita. Kalau kita baca di 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, di situ dikatakan semoga
Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Pagi ini saya bersama-sama bertemu dengan saudara. Saya melihat saudara hanyalah sesosok tubuh yang duduk dan saudara mendengarkan firman Tuhan. Tetapi di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, di situ dijelaskan, Paulus mengatakan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara. Sekalipun saya melihat saudara hanya sesosok tubuh yang kalau saya panggil nama pasti saudara akan datang dan mendengar. Tetapi sebenarnya menurut suratan Tesalonika, tubuh yang ada itu saudara, itu mempunyai jiwa. Dan jiwa itu di dalamnya itu saudara ada roh, ya. Bahkan 1 Tesalonika 5 ayat 23 itu dia memulainya dengan roh, ya. Roh, jiwa, dan tubuh. Berarti betapa pentingnya saudara itu pekerjaan atau tugas atau pelayanan yang dipangku atau dipegang oleh roh itu sangat penting di dalam kehidupan manusia. Sekarang saya akan memberitahu kepada saudara bahwa tubuh yang saya bisa lihat itu di dalamnya ada jiwa. Nah, saudara, jiwa itu apa saja? Saya sering dan saya tahu ada banyak saudara di sini yang sudah menangkap pelajaran tentang jiwa. Jiwa itu saudara terdiri dari apa? Pikiran kita, ya, kehendak kita, kemauan kita, ya, dan perasaan. Jadi kalau kita sedang merasa sesuatu berarti itulah perasaan yang sedang bergerak di dalam saudara. Kalau saudara berpikir sesuatu, itulah pikiran yang sedang bergerak di dalam jiwa saudara. Nah, jauh ke dalam saudara, kita menemui yang namanya nurani, hati nurani atau roh. Roh itu di dalamnya itu ada hati nurani, ada pewahyuan, dan ada persekutuan. Saudara, kalau saudara mempunyai kerinduan untuk berdoa, itu ada di dalam roh saudara itu keinginan untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau saudara menerima sesuatu, saya banyak dengar saudara, ada orang mengatakan bahwa saya menerima sesuatu dari Tuhan, melihat penglihatan ini dan itu, Tuhan berbicara ini dan itu. Ya itu, saudara, saya tidak bisa menghakimi benar atau salah atau tidak benar. Itu sebenarnya tergantung, ya, bagaimana hubungan saudara dengan Tuhan, atau itu sebenarnya bagaimana kedekatan saudara dengan Tuhan sampai saudara menerima pewahyuan. Waktu Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa, Tuhan masih memberi kepada kita saudara hati nurani. Kalau kita pelihara dan menjaganya, maka hati nurani kita itu bisa mengambil keputusan yang benar. Jadi betapa penting sekali saudara, roh yang terisi dengan hati nurani itu, kalau kita menjaganya, maka kita bisa mengambil keputusan. Jadi hati nurani itu sangat berperan untuk mengambil keputusan yang benar dan yang salah.
setan masuk, saudara, ke dalam ular dan bercakap sedemikian rupa sampai membuat pikiran Hawa dikuasai oleh setan dan mengalahkan hati nurani. Karena pikiran Hawa sudah dikuasai oleh setan, jadi hati nuraninya itu terkalahkan. Kesulitan untuk mengambil keputusan. Akhirnya saudara, dia mengambil keputusan yang salah. Fungsi dari hati nurani ini, saudara, ialah membedakan yang baik dan yang jahat. Jadi saudara, mari kita bersama-sama menyadari diri kita itu, bahwa di dalam kita itu, di dalam roh kita itu ada hati nurani. Di dalam diri kita ini, saudara, dalam roh kita ini ada persekutuan, kerinduan yang bersekutu dengan Tuhan. Di dalam diri kita itu ada, sering kita mendapat sesuatu dari Tuhan. Itu yang disebut pewahyuan. Mari kita lihat, saudara, dalam 1 Timotius 1 ayat 18 sampai 19. Di situ dikatakan, tugas ini kuberikan kepadamu Timotius, anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, karena itu kandaslah iman mereka. Puji Tuhan. Saudara, dalam ayat yang ke-20, saudara, di antaranya Himenius dan Alexander. Kalau juga saudara baca di dalam 2 Timotius 2 ayat 17, di situ dituliskan tentang Filetius, ya. Filetius. Filetius yang telah kuserahkan kepada iblis supaya jerah mereka menghujatnya. Saudara, inilah orang-orang yang kita baca pada sore ini, pada pagi ini, saudara, tentang Timotius. Betapa beratnya tugas yang diberikan oleh Paulus. Bagaimana Timotius itu, saudara, di dalam menjadi pemberita kebenaran, ia harus berjuang sambil menjaga hati nurani yang murni. Timotius mempunyai tugas untuk berterus terang menghadapi orang-orang yang kandas imannya. Dalam 2 Timotius 2 ayat 14 sampai 18, mari saudara, saya ajak kita baca bersama-sama tentang orang-orang yang kandas imannya. 2 Timotius pasal 2 ayat yang ke-14. Ingatlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi hindarilah omongan
yang kosong dan yang tidak suci, yang hanya menambah kefasikan. Ayat berikutnya, ayat 17, mari kita baca. Perkataan mereka menjalar seperti penyakit kanker. Di antara mereka termasuk Hymenaeus dan Philetus yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajar bahwa kebangkitan kita telah berlangsung dan dengan demikian merusak iman sebagian orang. Ya saudara, kalau kita membaca seperti ini, sepintas seolah itu tidak perlu untuk kita bincang atau bicarakan. Karena apa saudara? Di sini mereka ini yang tadi saya sudah sebutkan, Philetus, Hymenaeus, Alexander itu adalah orang-orang yang kandas imannya, yang tidak terus, saudara, yang hati nuraninya menjadi jahat. Saudara, kalau kita lihat bersilat kata itu berarti mengacaukan yang benar saat orang mendengar. Kata-kata yang benar itu saudara diputar sampai kata-kata itu berbeda. Saudara pasti akan jumpai orang-orang yang seperti ini. Banyak kali juga kita temui orang-orang yang omongannya kosong dan tidak suci. Saudara, saya percaya semua di sini sudah dibasuh. Kata firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam Ibrani 10 ayat 22, bahwa kita ini sudah dibasuh oleh air. Tubuh kita sudah dibasuh oleh air. Dan benar saudara, sudah pasti harus ada perbedaan-perbedaan. Ya, kita tidak akan lagi mengikuti cara-cara orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada lagi di sini dikatakan bahayanya seperti penyakit kanker. Wow, saudara, itu sesuatu yang sangat-sangat berbahaya dalam kehidupan kerohanian seseorang. Kalau sudah terkena penyakit kanker, saudara, itu bisa menjalar kemana-mana. Satu saat kita pernah juga, semua pasti tahu bahwa Tuhan sering berkali berkata, hati-hati dengan ragi orang Farisi. Ya, saudara, itu yang ragi yang sedikit dapat menghamirkan tepung yang banyak. Berarti saudara, orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang berbahaya. Inilah yang disebut, saudara, bidat-bidat atau pengajaran-pengajaran palsu tentang kebenaran. Kalau saudara baca dalam ayat yang ke-18, yang telah menyimpang dari kebenaran dengan mengajarkan bahwa kebangkitan, dengan mengajarkan bahwa kebangkitan telah berlangsung, dengan demikian merusak iman sebagian orang. Saudara, apakah hari-hari ini ada yang seperti ini? Oh, ada saudara. Di dunia luar sekuler, juga di dalam kehidupan anak-anak Tuhan, yang seperti ini ada saudara. Oleh sebab itu, marilah kita bersama-sama, saudara-saudara, mengikuti apa yang Paulus katakan kepada Timotius. Mereka ini tergolong manusia yang tidak hidup dengan roh, di dalam roh. Mereka tergolong manusia yang hidup, manusia duniawi.
Ibrani 5 ayat 13 sampai 14, di situ dikatakan, sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Saudara, ayat ini mengatakan mereka-mereka yang masih memerlukan susu tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah anak kecil. Lalu dalam ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Kalau ini belum kita bisa bedakan, saudara, kalau ini belum kita bisa bedakan, saudara, kita masih tergolong kepada anak kecil. Kita masih tergolong kepada anak kecil yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Saudara, ini bisa dialami oleh manusia rohani. Manusia rohani itu dia menjaga kemurnian hatinya dan pasti bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Puji Tuhan. Ciri-ciri manusia dewasa, saudara, ia dapat mengambil keputusan yang benar. Ia dapat mengambil keputusan yang benar. Saya percaya, saudara, Timotius dia berjuang sungguh-sungguh untuk menyatakan kebenaran, pemberitaan yang benar. Saudara, kalau kita menjadi manusia dewasa, kalau kita menjadi manusia seperti anak-anak, kita tidak bisa, saudara, membedakan yang baik dan yang jahat. Hidup kita akan jatuh, bangun lagi, jatuh, bangun lagi. Ini yang harus kita perhatikan, ya, saudara. Ini yang harus kita perhatikan, saudara. Hati nurani yang orang yang tidak dewasa, saudara, hati nuraninya itu dia tidak murni. Dalam Yakub pasal 1 ayat 8, saudara, orang yang seperti ini, yang tidak dewasa, hati nuraninya itu jatuh bangun. Jatuh bangun. Kita baca, saudara, di dalam Yakobus, pasal yang pertama, di situ dikatakan, Yakobus pasal yang pertama dikatakan ayat yang ke-8, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Sama seperti saudara-saudara di sebuah kapal yang diombang-ambing. Sebentar tenang, sebentar tidak tenang. Ini tergolong kepada hati nurani yang tidak murni. Saudara, sama seperti juga dengan Alexander, Filitius, Herminius. Saudara, mereka juga orang-orang yang
suka mengacau. Yang benar jadi tidak benar, yang tidak benar jadi benar. Terombang-ambing, saudara, terombang-ambing. Dan orang yang hati nuraninya tidak murni, dia suka sekali menghakimi orang lain. Mari kita lihat saudara, di dalam Yakobus, dalam Roma pasal yang pertama, Roma pasal yang kedua. Di situ dituliskan Roma pasal 2 ayat Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau menghakimi orang lain. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Tetapi kita tahu bahwa hukuman Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian. Dan engkau, hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga. Adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah? Jadi saudara, yang hati nuraninya tidak murni, inilah kehidupan yang suka menghakimi. Bagaimana dengan keadaan saudara pada sore hari ini, pada pagi hari ini? Yang terakhir saudara dikatakan penuh dengan kegelisahan, takut ketahuan. Di dalam Amsal 10 ayat yang ke-24, hidupnya penuh dengan kegelisahan. Inilah saudara orang-orang yang tergolong seperti Alexander, seperti Hymenius, seperti Felitius. Saudara, Timotius harus berjuang supaya dia menolong anak-anak Tuhan yang lain tidak terbawa kepada ajaran-ajaran yang hati nuraninya sudah menjadi jahat. Penyebabnya saudara, karena kalau saudara-saudara kita mempunyai hati nurani yang tidak murni, penyebabnya itu ialah kita suka mengikuti ajaran-ajaran sesat. Ada juga dosa-dosa yang belum diselesaikan. Ini yang harus kita bereskan. Kebanggaan atau golongan-golongan. Saudara, saya banyak sekali daftar tentang hati nurani yang tidak murni. Tetapi ini cukup untuk saya beritahu bahwa kalau kita mempunyai hati nurani yang dewasa, yang bisa membedakan baik dan jahat, yang murni, pasti kehidupan roh saudara akan terjaga. Pasti kehidupan roh saudara akan menjadi anak Tuhan yang baik. Semua yang hadir pagi hari ini, mari kita mau periksa hati kita. Apakah kita ini layak menghampiri Tuhan? Sebab di dalam ayat yang kita baca tadi, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Menghadap Tuhan. Kalau ada yang di hadapan Tuhan pagi ini yang hati saudara merasa belum beres,
belum pas. Banyak hal yang kurang. Tuhan Yesus tidak akan menolak saudara. Dia berkata, marilah kepadaku kamu yang lelah, yang letih lesu, yang berbeban berat, persoalan apa saja. Datanglah kepada Tuhan dan bereskan hidup saudara di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Kalau kita kepada sesama baik, kepada Tuhan beres, percayalah saudara bahwa hati nurani saudara terjaga. Puji Tuhan, Tuhan Yesus kiranya memberkati saudara dengan firman Tuhan pada sore pagi hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman ini menjadi sesuatu yang saudara, Tuhan menyelidiki hidup kita. Bagaimanakah hati nurani saudara di hadapan Tuhan? Kita akan beranjak naik lagi. Kita bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Mari kita akan nyanyikan sebuah lagu, Selidiki Aku. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku, berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku. Haleluya. Mintalah kepada Tuhan agar Dia menyelidiki hati kita. Biar kita benar-benar Tuhan melihat bahwa kita sungguh mengasihi dan menilai hidup, tak ada yang tersembunyi bagimu. Kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Haleluya. Kau melihat kami Tuhan sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami mempunyai Allah yang sanggup menyelidiki hati. Bapa, marilah Engkau tolong kami semua yang hadir pagi hari ini, bahwa sesungguhnya hidup ini senantiasa ada di dalam genggaman tangan Tuhan. Tuhan melihat hati kami.
Tuhan melihat kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Engkau. Berkatilah setiap Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang duduk di kaki Tuhan pada pagi hari ini. Berkatilah semua Tuhan. Ubahlah hidup kami. Kalau hati nurani kami masih kotor, masih belum semurni yang Tuhan inginkan, murnikan kami Tuhan, karena Engkau yang bisa menolong kami. Terima kasih Tuhan. Kami yakin pagi hari ini Bapak, Ibu, saudara-saudari yang datang sudah ditolong oleh Tuhan. Kemurnian hati itu akan membuat kami menjadi kuat di dalam Tuhan. Seperti Timotius, kami sudah mendengarnya pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Seluruh doa kami sudah kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan bahwa hidup kita harus meningkat ya, termasuk kemurnian hati nurani, karena hal ini penting karena Roh Kudus akan bekerja di dalam hati yang murni. Dan kita tahu orang yang terbuka, orang yang rendah hati itu ketika hatinya betul-betul diberikan kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, kita akan menutup ibadah raya kita hari ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan memberkati dan mendengar doaku. Mari kita menengadahkan tangan kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di desa. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu.
Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kesehatanmu dan panjang umurmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk rumahmu dan pada waktu keluar rumahmu. Berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang membawa damai sejahtera, nasihat rohani, karunia Ilahi, mujizat surgawi terlimpahkan atas kita sampai Tuhan Yesus Kristus datang kembali. Maranatha. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku